Swastiastu. Nama saya Niputu Pista Seni Arianti. Saya berasal dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan jurusan PG PAUD. NIM saya 859060453. Saya akan menganalisis dinamika etika dalam pura secara konseptual dan kontekstual dalam kehidupan umat Hindu masa kini. Secara singkat, hubungan antara etika susila dan praktik keagamaan di pura sebagai berikut. Dinamika etika ajaran dalam pura mencangkup pergeseran dan penyesuaian perilaku manusia di tempat suci, baik secara teoritis atau konseptual maupun praktik sehari-hari atau kontekstual. Pura bukan hanya berfungsi sebagai tempat suci umat Hindu, tetapi pura adalah tempat suci di mana umat manusia dapat berbakti kepada Tuhan dan berkumpul bersama dengan seluruh umat beragama Hindu. Selain itu, pura juga sebagai pusat kebudayaan dan destinasi untuk wisatawan serta sebagai sumber ekonomi yang mengalami transformasi karena selain umat Hindu, tamu mancanegara juga dapat memasuki wilayah pura. Untuk itu, berdasarkan konseptual, wisatawan mancanegara dapat memasuki pura dengan memahami 3 kerangka dasar agama Hindu, yaitu etika, tatwa, dan upacara. Berdasarkan konseptual etika berada di dalam pura, pertama, harus berpakaian yang sopan dan rapi, baik itu menggunakan pakaian adat Madya ataupun adat lengkap. Selain itu, tata susila, pemahaman, dan tingkah laku dalam memasuki pura juga perlu dipahami untuk dapat mewujudkan keharmonisan dalam beragama sebagai pedoman hidup berlandaskan yatnya. Dengan mendalami ajaran Trihitekarana, yaitu Prahyangan, Pawongan, dan Palemahan. Prahyangan adalah tempat untuk memuja ide Sang Hyang Widiwasa. Pawongan adalah hubungan harmonis antara umat manusia dengan manusia, dan Palemahan adalah hubungan harmonis antara manusia dengan alam sekitar termasuk hewan dan juga tumbuh-tumbuhan. Adanya ajaran ahimsa dan kesucian yang artinya etika dasar untuk tidak menyakiti dan menjaga kesucian diri serta lingkungan pura secara skala dan niskala. Dengan menerapkan ajaran Tatwam Asi yang artinya aku adalah kamu dan kamu adalah aku. Sehingga jika konsep ini dipahami dengan baik oleh umat manusia, maka di dunia ini akan terasa damai. Selain itu, peraturan untuk membina hubungan selaras seperti menjaga ketenangan dan mentaati peraturan yang berlaku pada Desa Kalapatra. Peraturan tersebut dibuat yang dinamakan dengan awig-awig desa. Selain itu, di dalam pura Prahyangan ada konsep yang dinamakan dengan Tri Mandala, yaitu struktur pura yang dibagi menjadi 3 bagian. Nista Mandala yang artinya Jaba Sisi, Madya Mandala yang artinya Jaba Tengah, dan Utama Mandala yang artinya Jeruan. Di mana Nista Mandala biasanya identik dengan adanya bangunan kamar mandi, dapur, wantilan yang biasanya digunakan untuk rapat atau kegiatan desa lainnya, dan balai kulkul. Di mana struktur dan bangunan itu saya lihat di desa kelahiran saya sendiri, yaitu di Desa Tumbu Karangasem. Madya Mandala di bagian ini terdapat bangunan suci yang disebut Pura Balai Agung, yang terdapat bangunan balai panjang dan juga ada seperti lumbung serta balai pawedan. Dan di Jeruan terdapat bangunan suci Pelinggi, para betara-betari, balai pesantian, balai pegongan, dan balai pawedan. Tetapi kebanyakan yang saya ketahui di pura lainnya hanya ada 2 bagian, yaitu Jaba Tengah dan Jaba Sisi. Berdasarkan kontekstual, yang artinya praktik umat beragama dalam beriatnya, berdasarkan kontekstual terjadi dinamika akibat perkembangan zaman.
Berdasarkan kontekstual, yang artinya praktik umat beragama dalam beriatnya, berdasarkan kontekstual, terjadi dinamika akibat perkembangan zaman dan teknologi yang dilihat dari segi perkembangan zaman modern. Pengaruh globalisasi dan pergeseran perilaku. Pesatnya globalisasi telah mempengaruhi tata krama, mengakibatkan pergeseran perilaku umat Hindu maupun wisatawan yang terkadang tidak sesuai dengan ajaran 3 kerangka dasar agama Hindu, sehingga memunculkan tantangan etika karena masih banyak para wisatawan dan juga umat Hindu yang kurang memahami norma kesopanan dan tata susila saat memasuki pura. Contoh, menggunakan pakaian yang kurang sopan. Selain itu, banyak juga umat Hindu yang berpakaian adat kurang sopan seperti, khususnya bagi kaum perempuan, saat memasuki pura, dia menggunakan kamen yang pendek serta rambut yang terurai, yang semestinya bagi perempuan jika memasuki pura, dia menggunakan kamen yang menutupi mata kaki dan juga rambut yang diikat atau menggunakan sanggul. Dan ketika melakukan persembahyangan, bagi yang perempuan, tempat duduknya berbeda dengan yang laki-laki. Bagi yang perempuan biasanya di belakang, yang di depan itu adalah kaum laki-laki, yang bertujuan untuk memahami bahwa kaum pria adalah pemimpin upacara, di mana jika mereka yang pria sudah menikah, di saat yang pria sudah menikah, yang pria itu menjadi contoh bagi anak dan istrinya, sehingga yang pria duduk di depan, yang wanita duduk di belakang, di mana untuk mencerminkan bahwa yang wanita menurut kepada yang laki-laki, dengan tanda kutip menurut yang bersifat positif, seperti itu. Tetapi di zaman modern seperti ini, hal seperti itu sudah jarang diterapkan. Bahkan hampir tidak pernah diterapkan di pura. Sehingga timbullah regulasi dan sosialisasi yang menuntut agar komunitas Hindu seperti PHDI, yang artinya Parisade Hindu Dharma Indonesia, untuk membuat peraturan yang tegas, yaitu para wisatawan, baik itu umat Hindu ataupun tidak, jika memasuki kawasan pura harus memakai kain. Dan bagi yang sedang kotor kain atau datang bulan, itu tidak boleh memasuki kawasan suci pura, baik itu Madya Mandala, Utama Mandala, untuk menjaga kelestarian budaya Bali dan juga menjaga kesucian serta taksu pura. Saya kira seperti itu penjelasan singkat dari saya. Jika ada salah kata, saya mengucapkan permohonan maaf dan saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi.